Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, teman-teman pasti pernah dengar kan slogan ini? Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahmania Azizah dari Palmeraksi SMA Negeri 21 Surabaya, nomor urut 118. Nah, di sini aku punya yel-yel nih supaya kita tambah semangat lagi. Teman-teman ikutin juga ya. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana ku tetap semangat. Hore! Nah, kalau udah semangat gini nih, yuk kita langsung masuk. Oh iya, aku lupa. Aku belum ngasih tahu ke kalian ya. Ngapain sih aku di sini? Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang donor darah. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya supaya bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman tahu nggak sih jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam loh. Maka dari itu diperlukannya transfusi darah. Hah? Transfusi darah? Apa sih itu? Donor darah dan transfusi darah. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap yaitu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Di sini terdapat dua jenis donor darah. Yang pertama donor darah sukarela dan yang kedua donor darah pengganti. Hah? Apa sih perbedaan dari keduanya? Jika donor darah sukarela atau disingkat menjadi DDS adalah kegiatan yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu digunakan. Sedangkan donor darah pengganti atau yang disingkat sebagai DDP adalah kegiatan menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Ingat ya teman-teman, darah yang telah diambil juga harus mengalami pengujian terlebih dahulu untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi darah dan jenis-jenis golongan darah. Pertama-tama, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih fungsi darah bagi tubuh kita. Fungsi darah antara lain, yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Lalu, mengganti sel-sel darah yang rusak, membawa nutrisi dan hormon. Dan yang selanjutnya adalah melawan beragam penyakit dan juga darah berperan sebagai mengatur suhu badan loh teman-teman. Nah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis golongan darah. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita harus mengetahui nih apa itu agglutinogen dan apa itu agglutinin. Agglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal atau agglutinasi dan terdapat pada eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan agglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinin ini terdapat pada plasma darah. Jika seseorang memiliki agglutinogen A, maka agglutininnya anti B dan genotipnya OA atau AA dan golongan darahnya berupa A.
Jika aglutinogennya B, maka aglutininnya anti A dan genotipnya OB atau BB dan golongan darahnya adalah B. Jika aglutinogennya AB, maka aglutininnya tidak ada dan genotipnya AB dan golongan darahnya pun AB. Jika aglutinogennya O, maka aglutininnya anti B dan anti A dan genotipnya OO dan golongan darahnya pun OO. Setelah mengetahui pengertian donor darah, fungsi darah, dan lain-lain, kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa sih yang wajib mendonorkan darahnya? Jawabannya adalah aku, kamu, dan kita semua yang telah memenuhi syarat wajib mendonorkan darahnya. Hah? Syarat? Apa aja sih syaratnya? Syaratnya yaitu laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun, sehat secara jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, dan berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl, dan tekanan darah sistolik 100-180 mm Hg dan diastolik 50-100 mm Hg. Dan tentunya tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, dan penyakit kronis lainnya. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Selanjutnya yaitu manfaat donor darah sukarela. Selain bermanfaat bagi orang lain, donor darah sukarela bermanfaat bagi diri sendiri loh. Apa aja itu? Yang pertama, kita akan mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Nah, kita seperti superhero bukan? Yang kemudian, kesehatan kita juga akan menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur, membuat tubuh kita semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dan yang selanjutnya yaitu kita dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan meningkatnya jumlah DDS atau donor darah sukarelawan akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian sosial, dan yang lainnya. Nah, setelah mengetahui banyaknya manfaat, teman-teman pasti tertarik kan dan ingin mendonorkan darahnya. Tapi bagaimana ya cara mendonorkan darah? Yuk simak cara berikut ini. Yang pertama, calon donor harus datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Kemudian, petugas akan memeriksa kesehatan calon donor sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dan yang selanjutnya, asisten transfusi darah atau ADD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit dan pastinya aman. Yang terakhir, calon donor akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemiliknya telah mendonorkan darah. Oh iya, teman-teman bisa datang lagi setelah 2,5 atau 3 bulan untuk mendonorkan darahnya ke UTD. Peran PMR Wira dalam kegiatan donor darah adalah yang pertama, kampanye donor darah. Dengan berkampanye, kita akan mengajak banyak orang untuk mendonorkan darahnya. Dan juga menyelenggarakan kegiatan donor darah di sekolah secara rutin dengan menghubungi UTD atau unit transfusi darah terdekat. Nah, tidak terasa telah berada di ujung materi. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat ya teman-teman, dan selalu jaga kesehatan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.